adik-adik kelas 6, kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi ujian sekolah matematika untuk kelas 6 bagian yang ketiga. Sekarang kita sudah masuk ke indikator soal ke-21. Disajikan data berbentuk tabel bertemakan bidang pendidikan. Peserta didik dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Nah, ini sudah ada contoh soalnya. Perhatikan tabel minat siswa pada pelajaran kegemarannya berikut ini. Jadi ini adalah tabel kegemaran siswa terhadap mata pelajaran. Jadi yang suka pelajaran matematika ada 10 siswa, IPA 25 siswa, Bahasa Indonesia 20, IPS 15, dan Pendidikan Agama 30 siswa. Nah, kita diminta untuk mengubah tabel ini menjadi diagram batang. Nah, ini adalah pilihannya ya. Diagram batang yang tepat menggambarkan tabel tersebut adalah, nah, kita ingat untuk matematika ada 10 siswa. Pilihlah batang yang menunjukkan matematikanya 10 siswa. Ini pilihan A, B, C, dan D. Kita lihat dulu ya, ini ada keterangannya. Matematika di sini dia menunjukkan angka 10 batangnya. Berarti yang A benar, yang B juga, yang C juga, yang D juga. Jadi untuk matematika semua pilihannya sama, benar ya. Nah, sekarang kita pilih yang IPA-nya 25. Cari yang IPA-nya 25. Nah, yang A benar 25, yang B 20 ya. Yang B menunjukkan 20. Berarti dia yang B salah di bagian IPA-nya. Nah, lalu yang C IPA-nya benar, yang D IPA-nya juga benar. Oke, jadi yang pilihan B sudah salah ya. Lalu bahasa Indonesianya 20. Cari yang bahasa Indonesianya menunjukkan 20. Nah, ini bahasa Indonesia dia menunjukkan ke 15. Berarti jawaban A sudah salah, B tidak perlu dicari lagi. Ini bahasa Indonesianya yang D 20, yang C juga 20. Jadi masih ada dua kemungkinan jawaban benar. Lalu IPS 15. Kita cari yang IPS-nya 15. Pilihan C IPS-nya 15, pilihan D IPS-nya juga 15. Jadi masih sama. Yang terakhir pendidikan agama 30 siswa. Kita pilih yang pendidikan agamanya 30 siswa. Untuk yang C pendidikan agamanya 30, untuk yang D pendidikan agamanya 25. Jadi untuk yang D salah di bagian pendidikan agama. Maka diagram batang yang benar adalah yang D. Seperti itu ya. Mudah kan? Kita lanjut yang ke-22. Disajikan diagram garis bertemakan ekonomi. Peserta didik dapat menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan diagram tersebut. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Perhatikan diagram garis berikut ini yang menunjukkan jumlah penjualan laptop di toko Komputer Jaya selama 6 bulan. Nah, ini cara bacanya gini ya. Ini jadi Januarinya dia menunjukkan Januarinya 60 ya. Januarinya 60 laptop, Februarinya 50 laptop, bulan Maretnya 70. Nah, ini dia ada di tengah-tengah 70 dan 80. Jadi untuk yang bulan Maretnya 75 ya. Lalu Aprilnya 50, Meinya 80, Juninya 40 laptop. Itu jumlah, oh ini harusnya jumlah laptop ya, bukan jumlah siswanya. Jumlah laptop yang terjual. Nah, berdasarkan diagram garis di samping, peningkatan penjualan laptop tertinggi terjadi pada bulan peningkatan penjualan laptop tertinggi. Jadi maksudnya gini loh. Nih bulan Januari kan 60, sedangkan bulan Februari 50. Ini berarti ada penurunan penjualan laptop karena awalnya 60 menjadi 50, turun sebanyak 10 laptop gitu ya. Lalu dari bulan Februari ke bulan Maret, bulan Maretnya 75 laptop. Berarti ini terjadi peningkatan penjualan laptop yaitu dari 50 ke 75. Jadi di sini dia ya, tadi di sini dia minus 10 ya, menurun 10. Yang ini dia bertambah 25. Lalu turun lagi di bulan April ke 50. Jadi turun lagi di bulan April minus 25. Nah, lalu di bulan Mei-nya jadi 80. 50 ke 80 berarti bertambah 30. Lalu di bulan Juni turun ke 40. 80 ke 40 berarti turun 40 laptop ya. Nah, yang ditanya peningkatan berarti kita milih yang plus ya. Nah, terjadi peningkatan paling tinggi itu di bulan Mei sebanyak 30 laptop. Jadi
peningkatan penjualan laptop tertinggi itu adalah di bulan Mei. Seperti itu cara membaca diagram garis ya. Jadi bisa aja nanti model pertanyaannya yang lain. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke indikator ke-23. Disajikan diagram lingkaran data pengunjung perpustakaan selama 6 hari pada suatu sekolah. Peserta didik dapat menafsirkan perbedaan pengunjung terbanyak dan sedikit. Nah, ini contoh soalnya ya. Perhatikan diagram lingkaran berikut ini yang menggambarkan jumlah pengunjung perpustakaan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI selama 6 hari. Jika jumlah seluruh pengunjung selama 6 hari tersebut adalah 720 orang, maka selisih jumlah pengunjung paling banyak dan paling sedikit adalah. Nah, ini kalau diagram lingkaran biasanya agak susah ya. Oke, ini diagram lingkarannya ada menunjukkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di sini ada yang 17%, 14%, 13%, 8%, 15%, dan ini sisanya belum diketahui. Jadi kita cari dulu yang belum diketahui ini ya. Karena dia dalam bentuk persen, satu lingkaran penuh itu totalnya harus 100%. Kalau ini dalam bentuk derajat, satu lingkaran penuh harus 360 derajat. Nah, kita mau cari sisanya ya. Jadi nanti tinggal 100%, kita kurangi dengan 17%, kita kurangi lagi dengan 14%, kita kurangi lagi dengan 13%, kita kurangi lagi dengan 8%, kita kurangi lagi dengan 15% ya. Jadi kalau mau cari sisanya, total seluruhnya kamu kurangi dengan yang sudah ada di soal. Nanti ini jawabannya 33%. Jadi yang paling besar itu adalah 33%. Ya. Nah, karena ditanya selisih jumlah pengunjung paling banyak dan paling sedikit, berarti yang paling banyak kan 33%. Yang paling sedikit 8%. Jadi kita hitung dulu selisih persennya. Ya, selisih persen sama dengan 33% dikurang 8%. Jadi selisihnya adalah 25%. Nah, kita cari tahu 25% ini sama dengan berapa orangnya. Nah, di sini di soal dikatakan jika jumlah seluruh pengunjung selama 6 hari adalah 720 orang. Berarti 6 hari ya seluruhnya. Berarti 100% ya. Tadi kan kalau seluruhnya 100%. Itu artinya 100% sama dengan 720 orang. Nah ya. Nah, kita cari dulu 1%-nya. Maka 1%-nya adalah tinggal 720 orang dibagi 100. Jadi ini ibaratnya kayak kamu beli 2 roti ya, kamu beli 2 roti harganya 10.000. Berarti kalau mau beli 1 roti harganya tinggal 10.000 dibagi 2. Jadi satu rotinya 5.000 gitu kan. Nah, kalau mau beli 3 roti berarti tinggal 3 kali 5.000 sama dengan 15.000 roti. Seperti itu cara berpikirnya ya. Kita mau cari yang 25%. Kalau 100%-nya 720 orang, 25%-nya berapa orang? Kita cari dulu yang 1%-nya. Caranya 720 dibagi 100. Ini boleh kamu coret nolnya 1, sisanya 72/10 kalau dibagikan koma. Nah, kalau nggak kamu bagi juga boleh. Ya, jadi kalau kita mau tahu yang 25% tinggal dikali. Kalau 1% itu 72/10, berarti 25%-nya tinggal 25 dikali 72/10. Ya, jadi 25 kali 72 dulu, nanti hasilnya 1800 dibagi 10. Jadi jawabannya nanti 180 orang. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di soal lain dikasih jika jumlah pengunjung yang datang pada hari Senin adalah 100 orang. Nah, kamu nanti lihat di sini hari Seninnya berapa persen? Misalnya 15%. Berarti 15% itu sama dengan 100 orang. Nah, karena ini dia menunjukkan jumlah seluruh pengunjung, berarti 720 itu sama aja dengan 100%. Karena kalau seluruh pengunjung berarti yang 100%-nya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Baik, kita lanjut nomor 24. Disajikan sekumpulan data acak bertemakan pendidikan. Peserta didik dapat menentukan modus data tersebut. Nah, kita disuruh menentukan modus. Apa sih modus? Modus itu adalah
data yang paling sering muncul ya, yang paling sering muncul itu namanya modus, yang paling sering muncul. Nah, ini ada soal, diketahui hasil penilaian harian matematika beberapa siswa sebagai berikut. Ini ada yang dapat nilai 7, 6, 9, 7 dan seterusnya ya. Modus dari data tersebut adalah, yang diminta adalah modus, berarti data yang paling sering muncul. Nah, kita langsung ke pilihan gandanya aja. Kita langsung ke pilihan gandanya. Ini ada yang A6. Kamu tinggal hitung 6-nya ada berapa nih. Kita coret 1, 2, 3. Ada 3 ya. Taruh di sampingnya. Nah, terus 7. 7-nya ada berapa kali? 1, 2. Nah, ada 2. Berarti kita taruh di sampingnya. Sekarang 8. 8-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Berarti 8-nya ada 4. Lalu 9. 9-nya ada berapa kali? 1, 2, enggak ada lagi ya. Nah, ternyata dari sini kita bisa lihat, oh ternyata nilai yang paling sering muncul adalah nilai 8, yaitu 4 kali muncul. Jadi modusnya adalah 8. Mudah kan? Oke, kita lanjut nomor 25. Disajikan sekumpulan data nilai ulangan siswa pada salah satu mata pelajaran. Peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata atau meannya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai rata-rata? Ada rumusnya ya. Caranya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi datanya dijumlahkan, dicari totalnya, lalu dibagi ada berapa data yang kita mau cari rata-ratanya ya. Contohnya seperti ini. Hasil penilaian harian matematika Jakob di semester genap adalah 95, 85, 90, 85, 100. Berarti Jakob ini mengikuti 5 kali penilaian harian karena ada 5 data. Rata-rata dari data tersebut adalah, nah caranya tadi jumlah data. Jadi nilai penilaian hariannya kita jumlahkan dulu ya, satu persatu. 95 tambah 85 tambah 90 tambah 85 lagi tambah 100, lalu kita bagi 5 karena ada 5 ulangan. Nah, 95 tambah 85 tambah 90 tambah 85 tambah 100, nanti hasilnya 455. Kita bagi 5. Nah, bagaimana cara membagi 455 dibagi 5? Oke, kita cari perkalian 5 yang hasilnya 45 ya. 5 kali 9 45. Nah, 45 kurang 45 kan 0, turunin 5-nya. 5 kali 1 5. 5 kurang 5 0, habis. Jadi hasilnya adalah 91. Lanjut yang nomor 26. Peserta didik dapat menentukan hasil hitung operasi bilangan pangkat 2 atau akar pangkat 2. Nah, ini sudah ada contohnya. Kita langsung pakai dua-duanya ya. Ini yang namanya pangkat 2, ini yang namanya akar pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu artinya bilangannya dikali dengan dia sendiri sebanyak 2 kali. Jadi 13 pangkat 2 itu bukan 13 kali 2 ya, tapi 13 kali 13 dikurang sama akar 576. Nah, ini saya ajarkan cara mencari akar 576. Nah, caranya seperti ini. Karena dia akarnya akar pangkat 2, jadi kita dari belakang hitung 2 angka ya. Dari belakang hitung 2 angka. 1 2. Nah, nanti di sini di depannya kamu kasih garis, nanti jadi ada 2 kelompok angka, yaitu 5 sama 76. Kita mulai dari yang 5 dulu. Cari bilangan pangkat 2 ya, karena ini akarnya pangkat 2, jadi harus bilangan pangkat 2 yang hasilnya 5. Kalau tidak ada yang mendekati tapi lebih kecil ya. Ada 2, ada 1 kali 1 sama dengan 1, ada 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau 3 kali 3 sudah lebih, 3 kali 3 9, jadi nggak boleh. Harus yang lebih kecil ya, dan yang paling mendekati. Jadi kita pilihnya yang 2 kali 2. Tulis di sampingnya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, seperti pembagian kita kurangkan 5 kurang 4 1. Nah, lalu sisa angka yang belakang kamu turunkan semua 76. Jadi nanti jadi 176. Lalu yang 2 angka kembar ini kita tambahkan ya. 2 tambah 2 kan 4. Nah, kamu tulis di sini 4, lalu sisakan 2 garis untuk kita isi sama angka yang kembar. Angka pangkat 2 lagi yang kalau nanti dikali hasilnya 176.
Nah, biar cepet kamu lihat belakangnya. Carilah bilangan pangkat 2 yang belakangnya 6. Contohnya 4 kali 4 16. 6 kali 6 36. Nah, ini kan sama-sama belakangnya 6 ya. Dari dua-duanya ini salah satunya ada yang benar. Misalnya kamu pilih yang 4 kali 4. Taruh di sini di bagian yang kosong, taruh 4 kali 4. Nanti ini dibaca totalnya jadi 4 kali 4. Coba kamu kali. Bener gak sih 4 kalau dikali 4 hasilnya 176. Harus pas ya. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16 tambah 1 17. Ternyata pas ya 176. Nah, kalau kamu pilih yang 6 kali 6 nanti jawabannya bukan 176 lebih ya. Nah, jadi 176 kurang 176 kan 0. Nah, jadi akar dari 576 itu adalah yang ini. Yang bilangan pangkat 2-nya apa aja? Yang pertama 2 sama 4. Jadi akar pangkat 2 dari 576 itu adalah 24. Nah, kita taruh di sini 24 gitu ya. Lalu kita hitung 13 kali 13 itu 169 dikurang sama 24. 169 kurang 24. 169 kurang 24. 9 kurang 4 5. 6 kurang 2 4. Satunya turunin. Jadi jawabannya 145. Seperti itu ya. Oke, udah kan? Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke indikator yang ke-27. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala, jarak pada peta, atau jarak sebenarnya. Nah, ini sudah ada contoh soalnya. Diketahui jarak kota Magelang dan Solo adalah 108 km ya, karena ini kalau kilometer berarti ini adalah jarak sebenarnya. Karena kilometer itu jauh ya. Jika skala peta yang digunakan adalah 1:1.800.000, maka jarak kota Magelang dan Solo pada peta adalah. Nah, ini saya sudah berikan 3 cara menentukan skala, jarak sebenarnya atau jarak peta. Kita bahas semua ya. Kalau mau menentukan skala, itu caranya tinggal jarak petanya dibandingkan dengan jarak sebenarnya, dengan catatan dua-duanya sudah dalam bentuk sentimeter. Karena skala itu biasanya menggunakan satuan sentimeter. Nah, seperti ini nih. 108 km kan belum dalam bentuk sentimeter. Itu diubah dulu. Ya, kamu ubah kilometer ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter itu dia turunnya 5 tangga. Jadi dikali 100.000 ya, nolnya 5 karena turunnya 5 tangga. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah kamu tulis angkanya, yang jarak petanya dijadikan 1. Jadi misalnya kalau jarak petanya 6, jarak sebenarnya 6.000 contoh ya. 6-nya harus dijadikan 1. Caranya langsung dibagi 6 aja. Kalau jarak petanya dibagi 6, jarak sebenarnya juga ikut dibagi 6. Ya gitu ya. Jadi kedua angka sama-sama dibagi sama jarak petanya. Kalau jarak sebenarnya caranya tinggal jarak peta dikali skala ya. Jadi skala yaitu yang diambil angkanya aja nih ya, yang 1.800.000 karena skala itu depannya pasti 1. Jadi yang kita pakai yang belakangnya. Lalu diubah ke kilometer. Biasanya jarak peta itu sentimeter. Kalau tadi kilometer ke sentimeter kita kali 100.000, kita tambahin nolnya 5. Kalau menentukan jarak sebenarnya dari sentimeter ke kilometer itu kebalikannya. Jadi dibagi 100.000. Nolnya kamu hilangkan 5. Nah, sekarang terakhir jarak peta. Jarak peta itu caranya jarak sebenarnya dibagi skala. Nah, ingat ya, skala itu menggunakan satuan cm. Jadi jarak sebenarnya, ini jarak sebenarnya kan 108 km. Kita ubah ke cm karena dia turunnya 5 tangga, nolnya 5. Kita kali 100.000. Dibagi sama skalanya 1.800.000. Nah, terus ini tinggal kamu coret dulu nolnya boleh. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Kebetulan sama-sama punya 5 nol. Coretnya harus sama ya. Kalau atas kamu coret 5, bawah cuma ada 4 gak boleh. Kalau bawah cuma ada 4 berarti atasnya coretnya 4 aja. Jadi nanti angka nolnya masih ada sisa 1. Kebetulan ini sama ya. Jadi nanti atasnya sisa 108, bawahnya sisa 18. Nah, 108 dibagi 18 itu 6. Karena 18 kali 6 itu 108. Jadi jawabannya 6 cm jarak petanya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Baik,
Sekarang yang ke-28, peserta didik dapat menentukan keliling bangun lingkaran atau bagian dari lingkaran. Bisa setengah lingkaran, seperempat lingkaran, atau 3/4 lingkaran. Nah, kalau gambarnya seperti ini namanya 3/4 lingkaran. Kalau dia full, kalau dia penuh, itu namanya satu lingkaran ya. Nah, kalau seperempat itu berarti ininya nih yang sisanya aja. Ya, jadi kalau seperempat lingkaran, gambarnya seperti ini. Nah, yang bagian ininya aja. Nah, ini yang namanya seperempat lingkaran ya. Ini namanya 1/4 lingkaran. Gambarnya seperti ini. Kalau setengah lingkaran, gambarnya gimana? Ya, berarti kita tinggal bagi dua lingkarannya. Nah, ini setengah lingkaran namanya ya. Oke, terus hati-hati. Kalau pada gambar setengah lingkaran, garis yang ini namanya diameter. Karena dia dari ujung sampai ujung, gak ke tengah-tengah. Kalau yang seperempat lingkaran sama yang 3/4 lingkaran ini cuma setengahnya aja. Ini namanya jari-jari, ini juga namanya jari-jari. Sama begitu juga dengan 3/4 lingkaran. Ini namanya jari-jari, ini juga jari-jari. Jadi 28 cm ini adalah jari-jari lingkarannya ya. Nah, jangan salah. Kalau itu yang setengah lingkaran dari ujung ke ujung itu namanya diameter. Kalau mau nyari jari-jarinya, diameternya dibagi dua dulu. Gitu ya. Oke, keliling bangun seperti gambar di samping adalah yang ditanya adalah kelilingnya ya, yang ditanya keliling. Keliling bangun pada gambar di samping. Ingat prinsip keliling. Keliling itu adalah kita jumlahkan semua garisnya. Semua garisnya loh ya. Jadi yang ini sama ini, yang jari-jari ini juga harus ikut nih. Ini sama ini juga ditambah ya. Ini sama ini juga ditambah. Jadi yang ini kita hitung semuanya nih yang saya tandain ya, yang saya tandain ini semuanya. Nah, jadi kalian kan sudah tahu tuh rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran itu ada dua ya. Kamu boleh pakai rumus yang 2 kali pi kali r. Ini namanya pi ya, dibaca pi. Kalau kamu mau pakai yang jari-jari berarti rumusnya 2 kali pi kali r. Atau kalau mau pakai yang diameter juga boleh, langsung pi kali d aja. Karena d itu samanya dengan 2 kali r. Jadi terserah ya mau pakai rumus yang mana. Nah, tapi karena ini cuma 3/4 gambar lingkarannya, maka keliling soal kita ya, keliling gambar, kita nggak pakai rumus yang ini ya. Kita nggak pakai rumus yang 2 kali pi kali r secara penuh. Karena ini untuk lingkaran satu lingkaran penuh. Kalau ada 3/4-nya berarti rumusnya nanti jadi gini. Tambahin 3/4 di depannya. 3/4 dikali pi dikali d, atau kalau mau 2 kali pi kali r ya. Oke, jadi atau bisa juga 3/4 dikali 2 dikali pi dikali r, karena ini diketahuinya jari-jari. Nah, 3/4 kali 2 kali pi kali r itu baru yang ini loh nak ya. Baru yang lengkungannya doang. Baru yang lengkungannya doang, hati-hati. Belum termasuk yang ini. Ini yang jari-jarinya sama jari-jari ini belum dihitung ya. Jadi kalau kamu cuman pakai rumus yang ini, nanti yang kamu dapat itu sebenarnya baru ini doang. Dia kan mintanya keliling bangun, berarti semuanya ini sama ini juga harus ditambahin. Jangan sampai lupa ya. Kecuali dia lingkarannya penuh. Kalau lingkarannya penuh pakai rumus yang ini, tidak perlu tambah yang lain-lain lagi. Jadi ini nanti masih ada tambah R lagi di belakangnya ya. Ayo kita masukkan angkanya. 3/4 dikali 2 dikali pi, dia suruh pakai pi nya 22/7 dikali r nya 28 ditambah 28 ditambah 28. Nah gitu ya, kita hitung yuk. Oke. Nah, cara ngitungnya gini ya. Jadi ini yang ini dulu ya, yang perkalian ya. Jadi yang penjumlahan nggak boleh, yang perkalian aja. Jadi cara cepatnya gini nih, kalau mau cepet 28 kamu bagi 7 dulu ya. 28 bagi 7 kan 4 sisanya. Lalu ini 4-nya boleh kamu bagi sama 4 yang ini. Jadi angka yang di atas atau yang di samping boleh kita bagi sama yang di bawah. Jadi ini 4 kamu bagi 4 lagi boleh. Jadi 1 ya, masing-masing jadi 1. Ini 1, ini 1, ini juga 1. Jadi yang bagian bawahnya habis nih, tinggal 3. Jadi nanti kamu tinggal 3 kali 2
kali 22 kali habis ya. Ini kalinya udah habis. Jadi tinggal ini aja. 3 kali 2 kali 22 lalu tambah 28 tambah 28. Seperti itu ya. Nah, ini kita kali dulu yuk. 3 kali 2 kan 6. Terus 6 dikali 22. Jawabannya 132. Ditambah ini 28 kali tambah 28 56. 132 ditambah 56. 132 ditambah 56. Bentar ya, 132 ditambah 56 jawabannya 188 cm. Ternyata pilihan gandanya nggak ada. Kemungkinan yang bikin soal ini terkecoh karena ada pilihan 132. Padahal sebenarnya yang benar adalah 188. Jadi kita bikin pilihan sendiri aja, 188 cm. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati. Yang ininya juga ikut dihitung kalau keliling ya, kecuali luas. Kalau luas gak dihitung nggak apa-apa. Kalau keliling ininya juga ikut dihitung. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 29. Peserta didik dapat menghitung volume dari gabungan dua bangun ruang yang berbeda, yaitu kubus dan balok. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Perhatikan gambar, ini gambar gabungan antara kubus dan balok. Kubus yang mana? Yang atas ya. Kubus yang atas. Kubus itu adalah bangun ruang yang semua sisinya sama panjang. Kalau balok yang ini, dia ada yang bagian lebih panjang atau dia terbentuk dari persegi panjang. Nah, kita disuruh menghitung volume gabungan. Kalau volume ya udah hitung aja volume balok sama volume kubus. Nanti kita gabung, kita tambahkan ya. Nah, untuk volume kubus dulu yuk. Kita hitung dulu volume kubus. Nah, kamu harus hafal ya. Volume kubus itu rumusnya R kali R kali R. Rusuknya dikali 3 kali. R itu yang ini ya, yang garis-garisnya. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada ukuran 22 cm. 22 cm itu menunjukkan yang bawah sampai yang atas ya. Jadi dari bawah sampai atas tuh 22. Sedangkan di sini nih, kamu perhatikan yang di samping sini ada 12 cm. 12 cm itu adalah tinggi baloknya. Berarti tinggi balok itu ada 4. Ada yang ini, yang ini, yang ini, sama yang titik-titik di belakang. Jadi dari sini ke sini itu 12 cm juga. Ya, sedangkan dari bawah sampai atas 22. Sudah kepake 12 di bawah, berarti sisanya 10. Karena 10 tambah 12 22. Jadi harus pintar-pintar cara lihat gambarnya ya. Berarti ukuran rusuk kubusnya adalah 10. Jadi ini volume kubusnya adalah 10 kali 10 kali 10. Jawabannya 1000 cm pangkat 3. Karena ini nanti semuanya cm ya. Sekarang kita tinggal hitung volume balok. Volume balok. Volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini yang namanya panjang nih. Panjangnya 23, lebarnya yang ini. Nah, garis ini tandanya sama dengan garis ini. Ini adalah ukuran kubus, berarti lebarnya juga 10 cm. Ini yang namanya tinggi balok. Tinggi baloknya 12. Jadi tinggal 23 dikali 10 dikali 12. Nah, 23 kali 10 kan 230 dikali 12. Jawabannya 2760 cm pangkat 3. Nah, untuk perkaliannya tidak saya contohkan ya, karena durasinya bisa panjang. Saya anggap anak kelas 6 harusnya udah bisa perkalian ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan aja 1000 ditambah sama 2760. Jadi hasilnya 3760 cm pangkat 3. Itulah volume gabungannya. Jawabannya yang C. Oke. Hati-hati di bagian ini ya. Terima kasih. Oke. Sekarang indikator ke-30. Nah, indikator ke-30 ini aslinya indikator terakhir untuk soal pilihan ganda ya. Jadi di kisi-kisi aslinya pilihan ganda itu hanya 30 soal. Nanti ada 5 soal lagi itu dalam bentuk uraian. Oke, ini adalah soal pilihan ganda terakhir. Disajikan diagram batang tentang kegiatan ekonomi. Peserta didik dapat menghitung rata-ratanya dengan tepat. Nah, ini contoh diagram batang berhubung
tentang nilai itu ya, harusnya berhubungan dengan ekonomi, tapi ini dia nilai matematika kelas 6. Nggak apa-apa ya. Kita ambil materinya aja ya, sama-sama berbentuk diagram batang, lalu kita disuruh menghitung nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, berarti kita harus belajar membaca diagram batang. Ini ada nilai, ada yang dapat nilai 6, 7, 8, 9, 10. Nah, diagram batang ini menunjukkan nilai jumlahnya ada berapa. Di sini ada banyak siswa. Nah, contoh, siswa yang dapat nilai 6 itu ada 8 orang. Siswa yang dapat nilai 7 ada 10 orang. Siswa yang dapat nilai 8 ada nah, dia di antara 4 dan 6, berarti ada 5 orang. Kita tulis ya. Ini ada 8, ada 10, ada 5. Lalu yang dapat nilai 9 di antara 2 dan 4 berarti 3. Lalu yang dapat nilai 10 ada 4 orang. Nah, anak-anak, yang kamu tambahkan bukan ininya, bukan 8 tambah 10 tambah 6, bukan ya. Karena ini maksudnya gini loh. Jadi yang dapat nilai 6 itu ada 8 orang. Jadi nilai 6-nya itu sebenarnya ada 8. Sorry ya, bukan. Jadi nilai 6-nya itu sebenarnya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu nilai 7-nya ada 10. 1 2 3 dan seterusnya. Nah, yang ditambah itu kalau mau nyari nilai rata-rata tuh ininya 6 tambah 6 tambah 6 dan seterusnya ya. Jadi karena yang dapat nilai 6 ada 8 orang, biar cepet langsung kita kali aja. 6 kali 8 itu untuk yang dapat nilai 6 doang. Ditambah, nah ditambah dengan yang dapat nilai 7. Yang dapat nilai 7 ada 10, berarti 7 kali 10. Ditambah lagi yang dapat nilai 8 ada 5 orang, berarti 8 kali 5. Ditambah lagi yang dapat nilai 9 ada 3, berarti 9 kali 3. Ditambah lagi yang dapat nilai 10 ada 4, berarti 10 kali 4. Nah, seperti itu nak ya. Jadi kita baru kita bagi, yang dibaginya juga bukan dibagi 5. Ini kan rata-rata itu rumusnya jumlah data dibagi banyak data. Ini banyak datanya bukan 1 2 3 4 5, bukan. Tapi kan yang dapat nilai 6 tadi ada 8 orang. Jadi dari 6 aja udah 8 data. Dari 7 10 data. Jadi banyak datanya bukan yang ini yang ditambahin, tapi yang ini jumlah-jumlahnya. Jadi 8 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 4. Seperti itu ya. Hati-hati cara mencari nilai rata diagram batang. Oke, kita hitung satu-satu dulu. 6 kali 8 48, 7 kali 10 70, 8 kali 5 40, 9 kali 3 27, 10 kali 4 40. Kita bagi sama 8 tambah 10 18. Lalu 18 kita tambah 5 23 tambah 7 langsung ya 30. Jadi semua siswanya ada 30 orang. Kita tambahkan dulu yang atas ya. 48 tambah 70 tambah 40 tambah 27 tambah 40. Nah, jumlah datanya ada 225. Kita bagi sama 30. 225 dibagi 30. Jawabannya 7,5. Nah, adanya 7,50 sama ya, di belakang koma boleh tambahin 0. Jadi jawabannya 7,5. Seperti itu. Hati-hati ya. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih.